Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad bin Abdillah alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, apakah Anda pernah bersedih? Apakah Anda memiliki banyak masalah? Apakah musibah demi musibah selalu menghadiri dalam kehidupan Anda? Apakah solusinya dalam syariat Islam? Salah satu solusinya adalah para ulama menjelaskan, hendaklah engkau hidup bersama Al-Quran. Dalam kitab La Tahzan karangan Ain Al-Qarni, seorang ulama besar Saudi Arabia, mengatakan, jika kita ingin bahagia, maka hendaklah kita memegang salah satu kuncinya. Salah satunya adalah ish ma'al Qur'ani hifzan wa tilawatan sima'an wa tadabburan. Hendaklah engkau hidup bersama Al-Quran, menghafalnya, membacanya, mendengarnya, dan mentadaburinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegundahan demi kegundahan karena fitnahnya dunia pasti datang dalam hati seorang yang beriman kepada Allah. Tetapi ketika seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia percaya dan yakin bahwasanya apapun musibah yang menimpa dirinya tak terlepas dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya, wa ma asabakum musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang menimpa dirimu di permukaan bumi dan dirimu sendiri tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini telah Allah gariskan dalam kehidupan kita. Salah satu kuncinya sesuai dengan pembahasan tadi adalah isma'il Quran. Hiduplah engkau dengan Quran. Ya, isma'il Quran hifzan dengan menghafalnya, wa tilawatan dengan membacanya, wa sima'an dengan mendengarnya, wa tadabburan dan mentadaburinya. Orang sebagian ketika dia punya masalah, dia pergi kepada tempat-tempat rekreasi, dia mendengar musik-musik yang diharamkan dalam syariat, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal apapun masalah dalam hidup kita adalah takdir Allah, dan hanyalah Allah zat yang bisa menghilangkan kesedihan tersebut. Salah satunya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadilah demi fadilah membaca Al-Quran sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha." Satu huruf kita baca, man harafa min kitabillah, satu huruf kita baca, falahu hasanah, baginya dapat sebuah kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha, satu huruf Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Bayangkan, ketika kita baca cuma alif lam mim, berapa kebaikan yang dapat dalam hidup kita. Begitu juga ketika kita membacanya, kita barengi dengan menghafalnya. Sangat mulia orang yang menghafal Al-Quran. Derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Irfa'u wartaqi, sebagian hadis yang sahih, naiklah dan bacalah, karena di akhir tempatmu pada hari kiamat, terakhir apa Quran yang kau baca, terakhir Quran yang kau baca. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa pelembur kesedihan. Kenapa Al-Quran adalah cara menghilangkan kesedihan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersedih, Allahumma inni abduk ibnu amatik nasiyatin biyadik madin fi hukmuk adnu fi qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'alamtahu ahad min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi ghaibi 'indak in anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran pelebur dari segala kegundahanku, wa dhahaba 'anni wa dhahaba huzni wa dhahaba hammi, penghilang segala keresahanku, wa jalahiz huzni, penghilang segala
kegundahan dan keresahan hidupku. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi SAW. Intinya, ketika kita bersedih, dekatlah dengan Al-Quran. Ketika kita banyak masalah, dekatlah dengan Al-Quran. Ketika masalah demi masalah datang dalam kehidupan kita, dekatlah dengan Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai obat bagi hati kita. Allah sifati Al-Quran adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali adalah obat. Obat bagi hati yang resah. Obat bagi hati yang gundah. Allah juga katakan, Allah lah yang bisa menghilangkan kegundahan kita. Allah katakan dalam kitabnya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Hanyalah Allah memasukkan dan menurunkan kebahagiaan, ketenangan dalam hati setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka dari itu kaum muslimin dan dimuliakan Allah, perbanyaklah baca Quran, menghafalnya, mentadaburinya, apalagi mendengarkannya. Inilah cara yang paling bagus, yang paling besar menghilangkan kegundahan, keresahan, dan penghibur bagi setiap malapetaka hidup kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.